Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkat ka sawah nanem cengkeh, muslimat berkah gelange akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Kanggo daftar haji ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kyai Haji Misbahul Munir selaku pembimbing DKM Baitur Rahim yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada khinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Roidi Farisi MPDI ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'dimi. Wabil akhos dumateng sadayana para ajengan, para rama kiai, para bapak kiai ingkang boten waget kula sepat asma karimipun saestu. Boten ngira-ngira ta'dim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kula cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjar Patroman. Wabil akhos dumateng Bapak Wakil Wali Kota Bapak Dr. Kyai Haji Supriyana yang alhamdulillah sampun rawuh lan sak menika saweg perjalanan nindaki acara ingkang lintunipun. Mudah-mudahan kanthi rawuhipun beliau dadosaken semangat ghirah kangge muslimat PAC Kecamatan Langen Sari. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Langen Sari, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Langen Sari yang kami hormati. Wabil akhos kepada paratur pemerintah desa Bojong Kantong. Wabil akhos dumateng Ibu Yeni Inka Irmawati. Siap. Ibu Yeni Irmawati selaku Kepala Desa Bojong Kantong beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Bojong Kantong, moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ibu Nyai Hajah Muziatul Makiyah selaku pimpinan cabang muslimat Kota Banjar Patroman ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula ta'dimi. Wabil akhos dumateng Ibu Hajah Fadilah Sari selaku PAC muslimat Langen Sari ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Ponisa Istiqomah selaku Ketua Ranting Muslimat Bojong Kantong ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Ibu Istianah, Ibu Yeti dan seluruh keluarga besar
ranting muslimat bojong kantong. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge ranting bojong kantong yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya muslimat ranting bojong kantong, muslimat PAC Langensari tansah dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dzurriyyah ingkang sholih sholihah, sumrambat dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ranting bojong kantong ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng MWCNU Kecamatan Langensari yang kami taati fatwa juga dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, keluarga besar Masjid Jami Baitur Rahim dan seluruh keluarga besar GP Ansor Rencang Banser yang kami hormati, Ibnu IPPNU yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh para tamu undangan ingkang sami duduk lemprakan kepanasan, ora keduman panggonan, ora keduman senek jajan. Mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemitaran dulit malampir ora mampir nyiplat ora klet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas jare Banser njaluk diambung garwane dhewe-dhewe istrina sorangan-sorangan. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirim minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat oge nikmat sempat. Maka sak sae-saena rejeki adalah badan sehat alhamdulillah. Grimis barang nih. Iya hujan oge panas. Disebutna hujan poyan. Bahasa Sundanya hujan poyan. Bahasa Jawane jare udan ketek. Padahal hujan ataupun gak hujan kabeh nikmate Gusti. Wa nazzalna minas sama ma'am mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja menurunkan air hujan dari langit mubarakan gawa barokah. Udan ketrek ngilo. Yang kepanasan sareng hujanan sampai deleweran keringete. Sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan melu blobor dosane, blobor penyakite. Panas-panasan ikhlas, hujan-hujanan ikhlas. Saya baru lihat ada tiker kelasa naik ke Mustaka Sirah. Saya pisan tenan naon ibu, ini ternyata kula panjenengan sedoyo jangan suka nyepelein barang sepele. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata itu tiker kelasa dibeli harganya 5.000. Betul. Awal dibeli tujuannya buat dijagongin, dilenggahin, dibokongin sekalian. Malah yang sambil ada dikentutin pula. Tapi bareng panas, kelasa tiker bekas bokong malah munggah sirah. Berarti kelasanya mulia ente? Mulia. Artinya sengit karo uang, benci ama urang, jangan berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh sama yang disengit itu mau. Betul? Laras. Walaupun panas-panasan, iya kipas-kipasan, saya naik jam 10 berarti nanti selesai jam berapa?
Jam 2, jam loro sore. Ya Allah. Kalau selesai jam 2 sore, berarti sholat duhur 2:30. Oh, modele wong bojong kantong. Sholat duhur 2:30. Sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Kanjeng Nabi menjawab, salah satu amal yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Yusartina. Tapi jangan salah paham, sholat pada waktunya itu bukan yang dimaksud denger adzan langsung sholat. Sholat pada waktunya itu enggak dimaksud lagi nderes. Tahu nderes ente? Nyadap gula aren. Lagi nyadap, lagi nderes met kelapa, kurung adzan langsung sholatnya cemantel nang wit kelapa ya ora. Dume lagi matu nang sawah kurung adzan sholatnya karo jengking nang sawah ya ora. Tapi yang dimaksud sholat pada waktunya adalah sholat yang gak sampai melampaui batas waktu sholat, alias gak sampai digodok sholatnya. Jadi ngelakoni sholat gak sampai masuk ke waktu sholat berikutnya. Contoh, ngajinya selesai jam 2 sore, sholat duhurnya 2:30. Saya tanya nih sama buku Pak Kiai, punten Pak Ustadz, Pak Kiai, para ajengan di dia di bojong kantong manjing sholat asar jam sabaraha? 5:30. Enggak usah jadi tukang kompor. Karena sholat asar 5:30. Jam sabaraha sekarang Kiai manjing sholat asar? Jam 3:10. Oke, informasi yang saya dapat real langsung dari para kiai dan ajengan. Di dia di bojong kantong manjing sholat asar jam 3:10. Jadi kalau ngajinya selesai jam 2, sholat duhurnya 2:30, itu masih disebut sholat pada waktunya. Cuma kalau manjingnya jam 3:10, sholat duhur 2:30, itu sholatnya punya ranking solpet, sholat tapi mepet. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, lancar, manfaat, barokah Allahumma. Ini yang kepanasan banget bisa maju ibu di sini nih, biar nggak terlalu panas. Nggak apa-apa, saya di sini nggak kelihatan bagaimana. Bentar dulu ibu, karena di belakang panas banget. Jadi mari kita nggak boleh egois ya. Kalau bisa panjenengan cari lokasi yang sekeco, tapi ya sesekeco-kecane. Karena man arafa nafsaha man arafa robbaha. Orang kalau, iya ibu, yang belakang maju aja. Kalau nggak mau maju, ngasih jalan ibu, minggir dulu bentar. Sini ibu. Nah, kelasan tikernya dibawa sekalian sini ibu. Nah gitu. Sini yang kepanasan maju ke depan sini. Ibu-ibu nggak mau maju ini. Nah betul teh, mangga-mangga digelar tikerna. Yang ngajina kayak lagi piknik tamasya. Mangga-mangga sampai di belakang sana di bawah pohon nangka. Assalamualaikum. Di bawah pohon tongtolang, halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Sampai bojok sana. Assalamualaikum. Kebagian snack ente? Nggak kebagian snack, makanya ikut patungan. Yang nggak kebagian snack tetap rezekinya nu barokah. Bareng saya lihat ke sini, ya Allah, nang selempetan ya nama nung sambarang ya.
Assalamualaikum. Muslimat ngajak pengajian rutin plus ini pengajian halal bihalal di penghujung bulan Syawal. Alhamdulillah. Bulan Syawal klambine tukuning emol tukuning lebar puasa moga pada sadar utang puasa kudu dibayar. Mantep. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin lah bulan Syawal salam salaman nu pasea maaf maafan nu sae tambah kaberkahan nu tesi jomblo aduh kasih yan sholawat sholatullah salamullah ana toha rasul. Sholatullah salamullah ala yasin billah sallu ala nabi Muhammad. Ini ki tambah yakin ngajinya sampai jam 2 sore. Naik jam 10, turunnya jam 2, berarti ngajinya 4 jam. Masya Allah, itu namanya geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokallahumma. Bulan Syawal klambine anyar, tapi muslimat kok klambine gak anyar. Karena muslimat paham di dalam surat dan banyak kitab-kitab fikih menjelaskan, khususnya ada kitab namanya kitab Bajuri, bahwa kita seorang perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah asalkan pakai syarat. Apa syaratnya perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah? Kata kitab Bajuri, yang pertama, perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah asalkan tidak dandan, tidak bermake up, babar. Biar orang Sunda juga ngerti aya bahasa babar belas. What is babar belas? Tidak sama sekali alias babar pisan. Jadi perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah asalkan tidak bermake up. Hari ini kita kan salah kaprah. Ada yang ngucap lah, katanya hari kemenangan, tampil beda dong. Celakan lancip kayak celurit Madura, gincuan kandele kayak iwak lohan. Lah katanya hari raya Idul Fitri. Idul Fitri asal kata dari Id. Id itu artinya kembali, Fitri artinya suci. Jadi kembali ke suci kayak bayi baru lahir. Emang sampean pernah lihat ayah bayi nembe lahir goer bis nganggo airliner, pakai nail art barangan sekalian.
ngimpi. Bisane dadi ngimpi. Oh iya, sampai airlinernya celake anti badai, kata si Ibu Cek Sartina. Idul Fitri kembali suci karena kita telah mensucikan diri dengan puasa di bulan Ramadan. Berarti yang punya Idul Fitri yang wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora duwe Idul Fitri. Duwene mung ngalor Idul etan. Pinter-pinter muslimat. Idul Fitri kata orang Jakarta nyebutnya lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti yang punya lebaran ya sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora duwe lebaran puasa ora tuku klambi anyar. Lebaran cara orang Kroyak Kabupaten Cilacap Jawa Tengah nyebute badak. Cara orang sini naon? Badanan. Wadah ketambahan nane belakang. Yasinan, tahlilan jadi badanan. Badanan asal kata dari bada. Karena bada asal kata dari ba'da. Ba'da artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa Ramadan. Berarti sing ora puasa Ramadan orang duwe badanan. Puasa ora umahe dicet. Ada orang Bojong Kantong gak puasa ikut badanan ada banyak. Seueur angkat orangna angkat berangkat. Jilbabe warna apa? Warna hejo. Jilbabna warna hejo. Bajuna warna jilbabna hejo. Bajuna warna hidung. Kayak pernah lihat saya. Baru kali ini pengajian bunyainnya buat tumbal baru. Untung sabar saya ngadepin ibu-ibu muslimat, gadis-gadis lansia model sampean. Maka kita seorang perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah tidak bermake up. Ada yang ngucap lah, kan yang penting udah wudhu terlebih dahulu mumpuni. Habis wudhu bisa jaga wudhunya, terus make up dandan kan sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi nggak make aturan. Karena aturannya perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah asal tidak bermake up. Soalnya perempuan nggak dandan wae cantik bu. Suaranya kalau mendayu-dayu aja, wong lanang sampai gremet-gremet. Makanya kenapa kita dalam kitab Bajuri diatur berangkat sholat berjamaah Idul Fitri dengan tidak bermake up. Yang pertama. Yang kedua, berpakaian rapi asal tidak berlebihan. Hari ini kan kita salah kaprah. Mesti kalau salat Idul Fitri, mukenahnya aja berumbai-rumbai. Yang bordirnya aja bobotnya 2,5 kilo. Nganti salat dia kedengal-dengal. Bordir aja 2,5 kilo. Jenengan mau pakai baju burgundi, sampai utang ning pundi-pundi. Mau pakai baju Idul Fitri burkat rangkep telu dinggo kabeh, silahkan, mangga. Tapi nanti pulang sholat Idul Fitri
Karena aturannya perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah asalkan berpakaian rapi, tidak berlebihan. Begitu Teh Sartina. Yang ketilu, sholat berjamaah Idul Fitri bagi perempuan boleh silahkan ikut berjamaah asalkan tidak lenjehan. What is lenjehan? Lenjehan cara kenapa? Penculatan. Penculatan. Cementil. Kakak bunyai. Boleh sholat berjamaah Idul Fitri asalkan tidak gumelis. Gumelis. Gumelis artinya lenjehan. Hari ini kan maaf punten, banyak ibu-ibu sholat Idul Fitri sengaja bawa HP pas lagi sholat live Facebook, live TikTok. Imamnya baru khutbah kene gone selfie ping sewidak rolas. Selesai khutbah imamnya udah update di story WhatsApp, habis sholat Idul Fitri nih guys. Ini yang namanya gumelis. Kakak? Gumelis. Gumelis. Teboleh bahasa Sundanya naon? Tekenging sholat berjamaah dengan keadaan gumelis. Karena aturannya adalah sholat Idul Fitri bagi perempuan tidak bermake up, berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Yang ketiga, tekenging gumelis. Ya bu ya? Ya bu ya? Beda sama laki-laki. Bapak-bapak justru dianjurkan ketika angkat sholat berjamaah Idul Fitri, dianjurkan dengan keadaan berkarisma, gagah, plus pakai wewangian. Kenapa beda antara laki-laki dan perempuan? Punten-punten, soalnya namanya laki wong lanang ganteng niku setahun sepisan. Nyaeta pas hari raya Idul Fitri, wong ibu-ibu kadang ngasih baju kapelan, seragaman, sarimbitan kepak sekali-kali men katon ganteng. Soalnya namanya laki-laki pak, ganteng sekali dalam setahun. Gantenge wong lanang pol-polan niku udut rokoke sampurna. Songkokna awing, bajune koko merek Rabani, sarunge BHS, empun pol-polan ganteng iku wong lanang. Beda ma wong wadon, itik-itik gawe seragam. Fatayatan gawe seragam, muslimatan gawe seragam, kondangan gawe seragam, senam gawe seragam, goes gawe seragam, ngerumpi gawe seragam. Jilbab sing warna-warna model, sing brose nang dada, gubet taring gulu, cantel laring gelungan. Lah wong lanang niku baju bu asal nerima ditukuk na ya alhamdulillah, orang ge ora apa-apa. Sarung BHS ya syukur ganteng, atlas ya ikhlas. Sarung mangga ya diterima jeneng wong lanang. Malah kadang-kadang klambi be ora nibani setahun sepisan pas lagi badak. Wong klambi tahun 2017 nganti 2020 esi dinggo bae. Mawon klambi siji multifungsi. Go Jumatan, go taziah, go kondangan, go RT-an sampai wingi adol ayam maring pasar. Klambine gue be gambar partai. Rada mending gambar partai, malah kadang-kadang gambarnya obat semprot. Inilah kenapa justru laki-laki kalau sholat Idul Fitri berjamaah dianjurkan dalam keadaan gagah, ganteng, plus
pakai wewangian, bukan tanpa sebab. Namanya perempuan gak dandan aja udah cantik, maka kenapa pentingnya ayah muslimat, baik setiap desa ayah ranting plus ayah anak ranting, ayah rutinan, ayah selapanan, supaya kita ibu-ibu muslimat yang tadinya gak tahu jadi paham, yang sudah paham supaya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita nambahi giroh semangat ibadah sesarangan muslimat. PAC Langen Sari, tepuk tangan disit ke nu keprok utangna lunas kabeh. Nu aminya seueur keras berarti utangna akeh, ya muga-muga rezekina nu barokah. Sebelum lanjut, Masya Allah, ini saya nerima titipan amanah dari panitia. Iya ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya cuman tanya wungkul saya mah. Ini ada titipan amanah dari panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni banget ge. Kabar baiknya, kami muslimat ranting Bojong Kantong telah mengundang Ustadzah Mumpuni sudah sekitar 2 tahun 8 bulan. Dari mulai tetangga saya meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran sampai meteng deui, ya Allah, ya pantesan mung 2 tahun 8 bulan. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, nah ini bahasa asli Bojong Kantong ini mah. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan sodakoh jariah untuk Masjid Jami Baitur Rahim dan sekeluarga sekitar Bojong Kantong, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Saya paham sekali muslimat itu sebelum acara dimulai sudah ada kas infak keliling ya Bu ya. Lah tapi ini dari masyarakat Bojong Kantong minta keikhlasan panjenengan sodako. Kira-kira ikhlas ente? Mas tato tum sesuai kemampuan tuh gelange yo. Seloker-loker nganti tekan kelek ya Allah. Cincinya sakeong-keong, kalung dawane tekan wudel. Masa sodako cuman 2.000 bukan isin karo wudele. 2.000 disolasi maning. Ya duit emang duit bunyinya, tapi sodako itu mastatotum sesuai kemampuan. Kotak infaknya kalau udah siap naik dulu ke panggung sini Bu Muslimat, mangga. Akan saya awali dari Mumpuni terlebih dahulu. Kenapa kok Mumpuni ikut sodako? Ini dalam rangka saya kalau nggak ikut sodako khawatirnya disebut Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Jadi mangga harus dimulai dulu dari saya. Nah ini yang baju coklat sebelah kanan kursi asistennya Nyong. Walaupun yang nyemplungin duit asistennya Nyong, tapi kan duitnya Nyong. Ya saya kasih tahu dulu mau salah paham. Udah dimulai dari saya, ibunya pun ikut sodako. Jenengan ngerogoh dompet. Yang gak bawa dompet utang dingin karo sebelah ngesuk naik ketemu di sarutangi dalam orang ya mulane utang dingin karo sebelah ngesuk naik ketemu di sarutangi kayak gue Teh Sartina. Maka monggo kotak infaknya bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan untuk nambah amplop Mumpuni, tapi mutlak ini kangge kemaslahatan seluruh jamaah tenggene Bojong Kantong. Begitu ya Bu ya. Ikhlas ge. Monggo kotak infaknya keliling, sinambi baca solawat sesarengan. Monggo kotak infakna nu keliling. Anu Bu Lurah gak sodako ya kebangetan ya Bu Lurah ya. Apalagi
yang bengkoknya selebar-lebarna. Ya alhamdulillah. Ngomong-ngomong udah berapa periode Bu Lurah? Bu Kuwu udah berapa periode? Oh, kelurahan di sini berarti bukan kepala desa, berarti PNS Bu Lurah. Ya Allah, jangan sodako nggak apa-apa Bu Lurah. Saya tahu kok kalau PNS itu kan sebulan paling cuma 5-7 juta ya Bu Lurah ya. Itu udah kepotong cicilan dan tagihan pula. Aduh karunya iya Lurana. Tenanaon Ibu atur nuhun loh Bu Lurah. Beliau PNS saja semangat sekali pengajian di acara muslimatan. Terima kasih Bu Lurah. Moga-moga istiqomah dan barokah gaji PNS. Nah, amin Allahumma. Kotak Pak, kotak infaknya keliling sinambi sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dunubana. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah iya ngajina semangat. Saya kira aya grup rebananya dari muslimat. Ternyata iya cuman organ tunggal. Neng ini bukan biduan, tapi iya khusus dari santri ini alhamdulillah. Oh santri Nabunyai, saya sawir dulu Mas Johar. Ini santri multi talentan nih kimah. Multi talentan. Saya sawer dulu santri Nabunyai ya. Alhamdulillah tahfidz Quran bisa ngiringi organ tunggal. Masya Allah khusus muslimat. Tepuk tangan dulu dong buat santri dong. Memang namanya santri itu kalau ngendikannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani harus siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Jadi kalau santri nggak melek keadaan zaman, walaupun punya dasar ilmu ulama, ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan teknologi, waduh bahaya. Kita cuma jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik elit tapi politik busuk. Jadi santri nggak cuma ngerti fikih, harus belajar fikih dasar ilmu agama plus harus melek dengan keadaan zaman. Kalau santri hanya maunya ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, kita akan ketinggalan terus. Dan sebaliknya, kalau pejabat cuma ngertinya ilmu politik, nggak mau ngerti dasarnya beragama, waduh bisa jadi para tikus-tikus kantor makan duit rakyat sampai aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan digrogotin. Sampai pertamak bedi tenggak. Itu orang-orang yang hanya ngerti politik
tapi nggak mau ngerti dasar beragama. Maka kalau punya anak kok santri, punya mantu kok santri, kudu bangga. Soalnya zaman sekarang emang kadang mulutnya orang Indonesia itu mulut-mulut lambe tropis. What is a bibir tropis? Nyaeta bibir yang kalau lihat apa, wae mesti bibirna nyeriwis. Sampai-sampai ada orang katanya wanita karir, lulusnya sarjana, bareng nikah dapatnya cuman santri, ya mau bisa gedadar-gedodor sarungan tok. Gitu katanya. Santri zaman sekarang udah yang namanya ngerti ilmu ulama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Yang ketiga, hikmatul hukama. Saya ulang nih biar santri. Oh ya, tepuk tangan dulu, tenang naon ibu, ya Allah. Bentar-bentar keprok yang lepeki darah. Kata Imam Ali, bukan Imam Al-Ghazali, Syabdul Qadir Al-Jailani mengatakan santri punya ilmu yang paling mantap. Nomor 3, hikmatul hukama. Apa hikmatul hukama? Ilmu prihatin, ilmu kehidupan mendasar dalam bermasyarakat. Santri itu di pondok gak cuman ngapalin kitab, gak cuman paham kitab gundul, tapi santri nyambut gawe pinter. Silakan jenengan pirsani, santri kalau udah jadi alumni, udah mukim di masyarakat, kon macul pinter menekit kelapa, bisa dandani gendeng bocor kecil kesambar bledek wis urip. Kenapa? Santri di pondok gak cuman ngaji, tapi oleh Pak Kiai dia dasari nyambut gawe pengertian dasar orang bermasyarakat. Contoh hari ini Mas santri nani pun punya, alhamdulillah, ternyata khusus orjenin ibu-ibu muslimat, gak yang biduan ya, sorry, hello. Ini membuktikan bahwa santri hari ini memang siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Mudah-mudahan anak kita yang lagi ta'alum di pondok, lagi pada ngapalin Quran, lagi pada ngaji kitab salaf, mudah-mudahan kerasan di pesantren, ilmunya yang manfaat barokah, pulang nanti membawa kemaslahatan kangge keluarga dan masyarakat sekelilingna. Amin Allahumma. Lanjut. Terus Ibu punten kalau yang kiranya punya riwayat penyakit jangan memaksakan kehendak. Itu insya Allah di dalam Masjid Jami Baitur Rahim masih ada lokasi ibu yang agak jembar. Jadi mangga kiranya kok panas banget cari lokasi yang teduh ya bu ya. Mangga. Saya ngajinya juga selau kok, santai. Soalnya man arafa nafsaha man arafa rabbaha. Orang kalau bisa membaca dengan kemampuan dirinya sendiri, berarti bisa membaca apa yang jadi kemauan Allahu Rabbi. Jadi panjenengan mangga cari lokasi yang sekeco. Monggo ibu, alhamdulillah. Memang agak lumayan iya panasnya. Iya emang panas. Ya mangga cari lokasi. Ibu yang di teras serambi masjid boleh ngasih jalan dikit biar ibu-ibu bisa masuk ke halaman dan masjid di serambinya. Silakan. Punten ya Bu Fatayat, punten Ibu Muslimat, boleh ngasih jalan? Iya, kasih jalan. Emang alhamdulillah Muslimat Fatayat semok kabeh. Jadi jalan ketutup bokong kabeh begitu ya Bu ya. Ya, tandanya makmur. Berarti kalau Mas Muslimatnya Fatayatnya subur, tandanya keluarganya makmur. Amin Allahumma. Ya. Oh ya, kalau mau naik panggung juga nggak apa-apa ibu. Punya ngasih tahu. Mau naik panggung mangga. Nanti saya kalau capek gantian aman jenengan. Ya nanti amplopnya saya bagi 2. Iya sampai amplopnya saya isina. Makasih. Mudah-mudahan pengajiannya sampai akhir purna acara lancar manfaat barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya sinambi muter keliling bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak untuk kemaslahatan kita bersama warga masyarakat Bojong Kantong. Dengan sodako panjenengan Allah tos janji
bahwa kula panjenengan sedaya nandur apik mesti bakale panen sing apik. In ahsantum li anfusikum. Hari ini nanem jenengan sodakoh berbentuk uang, nanti Gusti Allah mengembalikan kepada panjenengan sadayana tidak berbentuk uang lagi, tapi diganti oleh Allah dengan keadaan badanu sehat, sehatnya walafiah, anaknya solih-solihah, usahana lancar, karirnya bagus, semangat ngelakonin ibadah, diguyup rukuni tetangga. Itu ganti dari panjenengan sodako buat nolak bala narik rizki yang bawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan sodako panjenengan hari ini kula panjenengan sedaya menjadikan satu amal tirakat riadoh kula panjenengan kangge kemaslahatan keluarga. Amin Allahumma. Lanjut ya Bu. Hari ini diajak pengajian bulan Syawal halalun bihalalin. Ada yang mengatakan begini, ngapain saling menghalalkan? Orang saya merantau lama di Jakarta, berarti saya nggak pernah ketemu, nggak punya dosa dong. Ngapain malah pulang kampung disuruh minta maaf? Makanya kemarin pas saya sowan ke pondok suami di Tegalrejo Magelang, kebetulan suami saya alhamdulillah santrinipun Allahyarham al-Mafulam Mbah Khudori, dan saya diajak sowan ke dalam Tegalrejo. Salah satu ahlul bait Tegalrejo mengatakan Mbah Makin Khudori bahwa rioyo badanan tahun ini kerasa sepi. Yang pertama banyak buruh-buruh pada di PHK. Yang kedua karena THR banyak yang gak cair. Emang sampean ini kerja di mana kok ngarep para THR sampean? Ini kan khusus karyawan. Dari karyawan pabrik, karyawan kantor, THR jarang yang cair. Sehingga yang biasanya 100% orang mudik dari kota ke kampung, tahun ini cuma 50%. 50% sisanya tidak ngelakoni mudik. Sebab orang duwe, kok pinter orang sini ya. Yang kedua, tahun ini badanan kerasa sepi karena ternyata sungkeman minta maaf gak lagi ketemu face to face, tapi ternyata minta maafnya cukup dicatat lewat makanya sepi. Akhirnya memang orang menggampangkanlah, gampang minta maaf. Kami Lurah Yeni sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan maka memang yang paling tepat itu kita balik lagi ke zaman yang dulu. Tulisannya itu bukan halalun bihalalin, tapi silaturrohim. Kalau memang orang zaman sekarang ngaku gak pernah ketemu sehingga gak punya dosa, ngapain halal bihalal? Maka silaturahim punya makna. Silatun adalah nepungaken mempererat, rohim itu welas asih. Walaupun gak punya salah, gak pernah ketemu, gak punya dosa, apa salahnya kita silaturahim, saling nepungaken mempererat tali persaudaraan. Kenapa kok mawi silaturahim? Karena kemarin pas bulan Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah hakullah. Yang puasa itu sendiri Kanjeng Nabi mengatakan as-saumuli, Allah yang akan langsung menilai orang-orang yang berpuasa. Bahkan tanpa perantara Allah ngasih ganjaran kepada orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak terlihat di bulan Ramadannya. Tapi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar terlihat setelah Ramadan usai. Apakah ada hal yang lebih baik yang tambah-tambah dari dirinya nopo mboten? Sebelum Ramadan gak pernah tadarus Quran. Setelah Ramadan tetap senang tadarus Quran. Sebelum Ramadan gak pernah sholat jamaah, Ramadan sholat tarawih full. Maka setelah Ramadan usai tetap jadi orang yang sholat berjamaah. Ini namanya ciri-ciri
mendapatkan Lailatul Qadar. Soalnya punten-punten sering kita salah mengartikan bahwa Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakan pahala, akhirnya orang berbondong-bondong ibadah di bulan Ramadan tok. Padahal Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Jangan apa-apa ngibadah nang bulan Ramadan tok, sholat jamaah Ramadan tok, maca Quran Ramadan, sedekah Ramadan, puasa Ramadan. Aja gugupan sampai ngisar derung tak tok. Maka walaupun kita setelah bulan Ramadan kita ya makan, kita minum seperti biasa di bulan di luar bulan Ramadan, maka tetap ibadahnya kita semangatnya seperti bulan Ramadan. Sampai Kanjeng Nabi ngendikaaken, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah. Orang beriman mau membaca Al-Qur'an kamasali utrujah, bagaikan buah jeruk. Halo. Harus sering dicek kodam. Soalnya kalau nggak dicek kodam, khawatir lagi kipas-kipasan ngantuk ora kewenangan. Ya ngantuk emang nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk biwirna. Gedang kluthuk dimakan ular, wong ngantuk mangap karo. Bu, orang beriman entah bulan Ramadan entah tidak bulan Ramadan, semangat baca Qur'annya tetap membara dan menggebu-gebu. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngasih semangat sama kita. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Orang kok hatinya beriman, dia membaca Al-Qur'an kamasali utrujah, bagaikan buah jeruk. Kayak buah jer. Unik Kanjeng Nabi. Ternyata menggambarkan orang baca Quran yang hatinya ada imannya seperti buah jeruk. Ini aneh nih. Kenapa enggak buah delima? Kenapa enggak buah nangka? Kenapa enggak buah tong-tolang? Kenapa enggak buah mangga? Kenapa bukan buah kelengkengan? Kenapa enggak buah anggur-angguran? Kenapa kok mawi jeruk? Karena ternyata jeruk asal kata dari ujruk. Ujruk itu makna tunggal, akhirnya jadi juruk, yang akhirnya kekarepane kepingin jadi jarok. Wong lanang yang ahli tirakat, jarokah wong wedok sing ahli tirakat. Ternyata Indonesia menamai buah jeruk bukan otak-atik asal matuk. Ternyata jeruk memang nama asli saking Kanjeng Nabi, yaitu kekarepane alumni jeruk jadi jarok dan jarokah. Wong lanang ahli tirakat, ya wong wadon sing ahli tirakat. Kamasali utrujah. Orang beriman mau baca Quran kok kayak jeruk. Soalnya jeruk mambune wangi, rasane legi bareng-bareng. Mambune kurang kompak, ben nganti jam loro ki nyong direwangi. Ulang jenengan jawab ya gitu passwordnya baleni. Ulang. Orang beriman baca Quran atau Al-Quran dibaca oleh orang yang beriman, maka kamasali utrujah, bagaikan buah jeruk, mambune rasane jeruk waras. Emang aya jeruk ente waras? Jeruk naon? Jeruk bosok. Jeruk waras mambune wangi. Orang baca Quran, jangankan khotam 30 juz, satu huruf dibaca aja jadi pahala. Apalagi sampai khotam 30 juz. Orang beriman mestine berilmu.
Sehingga membacanya saja mambune wangi karena berpahala, plus ternyata rasane legi. Orang beriman baca Quran gak cuman di lisan, tapi ya tadarus plus tadabur. Ini makna dari jeruk nih gue. Orang mambu wangi tok tapi rasane legi, jeruk waras gue. Rasane legi baca Qurannya gak cuman di lisan tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca Al-Quran mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Kelakuannya saya ngamalin Al-Quran karena dia paham. Ya dibaca, ya dipahami plus diimplementasikan. Jeruk waras, mambune, rasane. Buah jeruk maka setelah bulan Ramadan pahit. Tawon Bu ya Allah, dari sekian gadis-gadis lansia cuman saya yang mau diencelokin tawon. Ketara itu tawon lanang itu tadi Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jeruk itu mambune wangi, rasane legi. Harapan kita setelah bulan Syawal ini usai, walaupun kita tetap makan di siang hari, tetap minum siang hari, kita bisa jadi jeruk. Orang-orang yang tetap tadarus Quran plus ngamalin Al-Quran, insya. Kok kiranya jadi jeruk agak berat? Karena ternyata maaf punten, kadang-kadang namanya muslimat ya masih ketabrak males dan lain sebagainya untuk membaca Al-Quran. Kanjeng Nabi masih memberikan kebijaksanaan. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamroh. Orang beriman tapi nggak bisa baca Quran. Ya sholat, hatinya ada imannya. Biasanya orang-orang zaman dulu nih, pokoknya manut kiai lah. Sholat jamaah, berangkat, muslimatan, melu, yasinan, derek. Tapi baca Qur'annya masih kurang fasih. Yang lain baca yasinan, dereknya juga Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain baca Yasin, karena dia nggak bisa baca Yasin dadi maca kulhu. Tapi kan semangat dia. Muslimatan berangkat, yasinan, derek, pengajian di mana yang ngikut, bayar mobil pick up barang kayak apa jenis doplak apa? Ayak kolbak plus odong-odong sekalian. Pokoknya paling semangat kalau ngaji. Tapi baca Qur'annya udah belajar cuma grotal-gratul. Grotal terbata-bata. Tetap Kanjeng Nabi pun masih memberikan pembelaan. Yang udah belajar ngaji kok baca Qur'annya masih grotal-gratul, tetap dapat pahala 2. Grotalnya 1, gratole 1. Grotal-gratul 2 jadinya. Lumayan enggak? Lumayan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapi-api menungso kersa membaca Al-Qur'an plus belajar mengamalkan. Yang belajar grotal gratul tetap dapat pahala. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Kanjeng Nabi ngasih pembelaan sama orang yang masih belajar. Orang-orang zaman dulu tuh yang ketika sholat 5 waktu alhamdulillah semangat walaupun suratannya cuman kulhu falak binas. Maca Fatihah aja kadang-kadang ora paseh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Arrahmanirrahim. Ketawanya gak usah ngece. Walaupun masih arrahmanirrahim. Tapi semangatnya sholat jamaah, semangat belajarnya. Ini yang menjadikan Kanjeng Nabi menggambarkan orang yang beriman. Walaupun baca Qur'annya masih terbata-bata. Kamasali tamroh.
bagaikan buah kurma. Buah kurma itu enggak mambu wangi tapi rasane legi. Gak bisa baca Quran, jangankan memaknai lagi maca Quran begrutal gradul. Tapi sama keluarga kelakuannya baik, sama tetangga nggak pernah sirik iri dengki, sama suami istri ya tetap guyup rukun, anak-anaknya disuruh mondok. Nggak bisa baca Quran memang susah antuk imam baca Al-Quran, tapi amaliyahnya mampu mengamalkan kelakuannya Al-Quran, itu yang disebut oleh Mbah Gus Dur Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wejangan guru den tancepake ing jero dodo. Bentar Mas, siapa namanya Bu Nyai? Mas Jawar, jangan diringin qasidah dulu ndak apa-apa, biar ini agak adem dikit, karena beliau udah tanggung jawab, udah disawer kudu kerja katanya mah. Biar jenengan istirahat dulu, ngopi Mas, apalagi puasa lagi soim. Belum sementara, iya, biar ibu-ibu muslimat yang ngebantu saya dibantu biar sampai jam 2 sore. Ulang. Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dodo den tancep ing jero dodo ya Rasul salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad-daraji atfatayati ya uhailal diwal karami ya uhai diwal karami akeh kang apal Quran seneng ngafirke marang liya kafire dhewe gak digateke yen isih ati akale yen isih kotor akale ya Rasul salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad-daraji atfatayati ratal ya uhailal diwal karami lal diwal karami shollu ala Nabi Muhammad. Al-Quran Qadim tanpa ditulis bisa dibaca. Dari apa? Kelakuan. Ada orang baca Qur'annya kesusahan,
Tapi kok kelakuannya ning masyarakat saya ibadah syariatnya tetap belajar dilakoni, itu yang dimaksud. Nggak ditulis tapi bisa dibaca. Soalnya ngamalakan Al-Quran. Maka Kanjeng Nabi menggambarkan orang-orang demikian kamasali tamroh, bagaikan buah kurma, nggak mampu wangi tapi rasane belum mampu jadi jeruk, minimal jadi kurma, insya Allah. Soalnya ada nih yang ternyata udah mentok nih ku jeruk karo kurma. Soalnya yang nomor 3 Kanjeng Nabi ngendikaaken, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah. Orang munafik maca Quran. Munafik niku antara lisan sama perbuatan beda. Ngasih contoh emang gampang, tapi jadi contoh itu kan yang susah. Ngasih teladan, ngasih contoh baik gampang, lisan garing ngomong. Tapi untuk jadi teladan itu yang susah. Dan ternyata orang munafik baca Quran. Memang orang baca Quran itu berpahala. Tapi pahala niku kan urusannya Gusti Allah. Ternyata orang munafik di dalam baca Al-Quran kamasali royhanah, bagaikan kembang kantil. Tahu kembang kantil, Ibu? Kembang kantil di sini nyebutnya naon? Sarua, bunga kantil, kantil. Kembang kantil itu baunya wangi tapi rasanya pahit. Iya, rasanya pahit. Udah pernah nyicipin? Tukang jaranan biasanya tuh. Itu kuda lumping. Sini nyebutnya naon kuda lumping? Ebeg. Ih, tetangga saya nih yang nyebut ebeg nih. Kalau orang Sunda kuda lumping ya. Kuda lumping, kuda ebek itu loh yang kerasukan setan, terus makan beling, makan sabut kelapa, jalan di atas bara api, katanya bisa ngelakonin begitu gara-gara kerasukan. Kemarin di Cilacap tetangga saya di Adipala. Adipala itu udah deket pantai selatan, saya Kroya. Walaupun saya dekat pantai selatan, tapi maaf saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul ya Bu ya. Saya di tetangga itu ada orang hajatan nanggap kuda lumping. Kan lagi pas sore lagi mendem gue lagi ditabui pongdeng pongbur. Jere malah nyobati rebek barang. Pas lagi mendem kan ditabui, ada gempa bumi nggak kerasa. Gimana mau kerasa lagi sambil mendem pongdeng pongbur. Lah nelayan dari pantai selatan lihat habis gempa itu pantainya tiba-tiba surut. Khawatir takut tsunami, akhirnya udah lari dulu ambil teriak-teriak, tsunami. Lah ebek kuda lumping si lagi mendem ikut lari Melayu tuh. Lah katanya mendem kerasukan setan. Dengar tsunami ikut Melayu. Ternyata setan takut sama tsunami. Tapi pantas loh kalau setan itu takut tsunami. Wong ketika Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah dawuh bilih, ya ibadi, hambaku, innakum alladzina tukhti'una bilaili wan nahar. Kalau panjenengan punya salah, malam sama siang bikin dosa, asalkan istighfarnya betul-betul dari hati, maka segala dosa-dosa panjenengan akan saya hampurani. Alhamdulillah. Udah bikin dosa tuh siang sampai malam, malam ke siang lagi. Dari pagi ke sore, sore ke pagi lagi bikin dosa terus. Asalkan istighfarnya temenanan, maka Allah akan memberi pengampunan. Setan dengar begitu, setannya kelabakan. What is a kelabakan? Kelabakan is a kejang-kejang, ngededer, you know? You know ngededer? Mendem. Setan masa kerasukan setan.
Ini setannya yang mendem. Setan mendem apa ya cara ini? Yang gejejer, kelabakan kejang-kejang. Akhirnya setan pada rapat. Setan ngucap, bakayu setan. Ini maksudnya setan sama setan lagi obrol-obrolan gitu maksudnya. Bakayu setan, ya kepriwe dikutan setan. Kepriwe ya nyorep curhat karo sampean yuk. Jan nyongking nek dadi setan goda menungsa modale akeh lho. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeradus kerenget banting tulang setengah mati suk sorawan bengi goda menungsa. Masa wingi Gusti Allah ngendikaaken asal manusianya istighfar, segala dosa-dosanya diampurani. Angger kege nyong sia-sia nggone goda menungsa gawe salah gawe dosa. Mending esuk ge awal Dzulhijjah orang lunga kaji nyong pensiun nggone dadi setan. Begitu kata setan kepingin pensiun ternyata. Sekarang setan gak salah disalahin terus. Mendem-mendem dewek ngaku negara sugan setan. Kayaknya setan melarat doyan beling. Akhirnya gara-gara setan kepingin pensiun, raja setan keluar. Siapa raja setan? Iblis namanya. Iblis ngucap sama anak buahnya. Warga bojong kantong setan kabeh. Lah kalau jenengan warga setan, saya malah rajanya kan repot maning malah. Ini lagi apa ya, pura-puranya si raja setan lagi ngomong sama warganya, udah manut bae lah nyong sing lagi ceramah kok. Warga bojong kantong setan kabeh. Saya mau ngomong nih. Saya sebagai raja setan denger sampean pensiun, masa udah jadi setan gara-gara istighfar sampean mau pensiun gue jadi setan? Kalau udah jadi setan ya setan temenanan aja, setan-setanan. Saya kasih tahu nih, kalau memang Allah memberikan ampunan kepada orang yang beristighfar, saya punya ide. Bagaimana caranya manusia di dalam beristighfar minta maaf kepada Allah, maafnya oleh Allah ditolak. Caranya adalah taghfaro. Minta maaf tapi pura-pura. Biar minta maafnya manusia pura-pura ditolak oleh Gusti Allah. Taghfaro. Minta maaf tapi pura-pura bahasa Sundanya naon? Api-api alias geni-geni. Bukan geni-geni. Kalau bahasa Cilacap pura-pura etok-etok. Bagus tuh bahasanya tuh kayak planet Mars sana. Etok-etok. Sini malah geni-geni. Api-api. Udah nih mau pakai etok-etok apa api-api? Orang Jawa ngacung, orang Jawa ngacung. Ya, terus orang Sunda ngacung, orang Sunda. Pada lah. Banyaknya sama. Ya udah ya etok-etok ya api-api ya. Taghfaro minta maaf tapi etok. Minta maaf tapi api. Emang ada minta maaf api-api etok-etok banyak alias seueur. Termasuk ya lagi ngomong. Ngakunya ceramah ikhlas jebule ngarep-arep amplop. Geni-geni. Orang itu kudu banyak sadar diri emang Bu. Ya bukan gak ikhlas, cuma memang ya agak maksa dikit. Banyak orang ibadah minta maaf sama Gusti Allah api-api etok-etok. Ada orang ngucap begini habis sholat. Ya Allah, kurang apa nyonggone dadi wong lanang. Kerja tak lakoni, kebutuhan anak bojo tak cukupi. Sholat ora ketinggalan, sholat jamaah ya tak amalkan, sholat Jumat arang-arang. Kan seminggu sepisan. Kurang apa aku nggone ibadah karo sampean aku ya senang maca Al-Qur'an tapi kok anakku kayak preman. Bapak ke ahli ibadah, anak kakean pola.
Nyong rajin sembayang tapi bocah kok nakale ora karu-karuan. Wong tak wae duit kon go bayar SPP malah nggo tuku gendul. Sampen keprok-ngeproki apa? Agene wong meratapi dosa kok malah dikeproki. Nyong ahli ibadah tapi anakku nakal. Nyong salah apa? Nyong dosa apa ya Allah? Kok takon? Lah, kalau Gusti Allah kok takon, nyong salah apa? Itu yang disebut taghfaro. Minta maaf tapi api-api tuh. Minta maaf tapi etok-etok. Lah kau takon nyong dosa apa? Nyong salah apa? Itu namanya udah kebujuk setan tuh. Minta maaf sama Allah tapi udah pura-pura. Sedikit menyalahkan Tuhan. Saya ahli ibadah, kenapa anak saya begini begitu? Itu masih agak mending tuh. Ujiannya orang beriman, dilalah anaknya nakal susah diatur. Ada yang lebih parah. Maaf nih, kita sholat Gusti Allah nggak untung, kita nggak sholat Allah nggak rugi, tapi kita sekolah itu betul-betul adalah bentuk ibadah. Sholat kita lagi sekolah, puasa lagi sekolah, kelakuannya apik lagi sekolah, bayar sodakoh sekolah, zakat lagi sekolah. Kenapa harus sekolah? Kan karena Allah akan ngasih ujian. Kalau sekolahnya pinter, garap ujiannya bener dong. Kalau ujiannya garape bener, lulus jadi hamba Allah. Tapi aneh ada manusia sholat babar plotras, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah, wataknya Allah, sifatnya Allah, kelakuannya goreng. Pelit medit bededil bakhil kucren jelantir kayu pilkub Daniel. Ketika dia kena musibah, dia menyalahkan Tuhan, ya Allah. Nyong salah apa deneng anakku kok nakal. Nyong tening diuji berat temen ujiane nyong. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Taghfaro minta maaf tapi etok api-api. Apalagi bulan Syawal begini, wah banyak banget orang minta maaf api-api. Yang jilbaban kerudungan kabeh biasanya malah. Udah minta maaf sama lakinya setahun sepisan. Minta maafnya ngomongnya begini, Pak, ngaturaken Sugeng Riyadi. Di hari raya Idul Fitri aku gone dadi wong wadon. Mbok ana salae, nek ana salae njaluk ngapura. Nek kalau ya minta maaf kok kalau karo nek. Kalau itu barang belum dilakoni, nek itu barang belum dilakoni, isine wong ngelamun kan jikalau. Andai kata saumpama gambarane nek. Lah minta maaf nek ana salah njaluk ngapura. Nek. Itu disebut taghfaro, minta maaf tapi pura-pura. Ada yang lebih parah nih. Udah lama gak ketemu, sekali ketemu pas hari raya Idul Fitri, ketemu kanca kental, ngucap, Kang, kosong-kosong. Kosong-kosong. Lagi minta maafnya, nek ana salah yang jaluk ngapura. Pakai nek aja itu termasuk minta maaf pura-pura. Lebih parah lagi, kosong-kosong. Jangankan sampean muslimat, setan denger aja setannya kaget malah. Orang munafik baca Al-Quran kamasali roihanah bagaikan kembang kantil. Ya sholat, ya baca Quran. Tapi ternyata kelakuannya tidak mengamalkan Al-Quran. Macul nang sawah, dumelang yang lihat. Pacul ngenangi patok, patoknya dijejak. Sawah tetangga nyiuti, gone deweke ngambani. Ada orang sini begitu. Berangkat orangnya, peci songkoknya warna apa?
Waduh, ireng kabeh nih. Yang selamat Pak Kaji, kupluknya putih. Ya baca Quran, ya sholat, ya zikir. Tapi bibirnya masih suka nyinyir. Ngerti-ngerti anak tetangga puluhan tahun durung nikah. Liwat dirasa nih, perawan tua. Bareng bu dapet jodoh lagi jab kobul. Tetangga masih julid lagi. Nikah bojone karo tukang deres. Julid lagi bibirnya. Udah tahu-tahu bahagia sendiri-sendiri sama pasangan masing-masing. Tetangga nyinyir lagi. Puluhan tahun bocor meteng-meteng. Ketara sing lanang ora urip. Udah ikhtiar doa, ikhtiar medis, udah tirakat program hamil bayarnya aja larang karo dokter spesialis bisa meteng bayine metu. Tetangga tilik bayine belair ngerasani. Lambene ora mirip papake. Kemarin baru minta maaf udah bikin dosa lagi. Ada bibir-bibir suka nyir di sini. Banyak. Berangkat wonge. Gak usah takon jilbabe warna apa. Ujung-ujungnya aku maning sih udah ditumbal mah. Trauma, aku trauma. Maka ini aja disebut orang munafik. Maaf, dikirnya tetap berpahala. Baca Qur'annya ya ganjaran, tapi kan urusannya Gusti Allah. Karena dia di dalam membaca Al-Quran ternyata kamasali royhanah. Sebab kemunafikannya seperti kembang kantil, baunya wangi tapi rasanya kembang kantil. Jadi jeruk nggak bisa, ayo jadi kurma. Tapi jangan jadi kembang kantil. Lebih parah lagi yang nomor 4 nih. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali hamdolah. Orang munafik nggak mau belajar syariat. Wis munafik kelakuannya jelek, antara lisan sama kelakuan beda. Sampai-sampai gak mau belajar syariat, gak mau belajar sholat yang gak pernah, puasa Ramadan bolong kabeh, boro-boro ke masjid 1 tahun sekali sholat Idul Fitri, sandale beratau keton nang masjid. Kelakuannya jelek, ora gelem lakoni syariat. Kama salihandolah, bagaikan berata wali. Berata mambune sengak rasane pahit leder. Pahit ora pahit tok, pahit beleder. What is a leder? Saking pahitnya nggak ada obatnya. Kalau di sini pahit apa? Pahit pisan. Kalau di Cilacap, Jawa Tengah, saking asinnya nggak ketolongan, asin letek. Saking pahitnya pahit leder. Sini saking pahitnya pahit naon? Apa? Nyekek. Lekek. Oh, pantes asin letek pahit lekek. Masuk nih, masuk. Kayak beratawali. Surah gelem ibadah nggak mau belajar maca Quran, kelakuannya jelek. Beratawali kama salihandolah. Mambune sengak pahit lekek. Na'udzubillahi min kamasali handolah, kayak beratawali. Maka jangan sampai jadi beratawali, kembangkan rela aja jangan. Apalagi sampai jadi beratawali. Moga-moga pulang muslimatan jadi jeruk kabeh. Belum bisa jadi jeruk minimal jadi buah kur. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Maaf ke matane nyora picak ya. Takoni bener-bener kok jam 10 bae wong munggah be jam 10 miki ya. Alhamdulillah 11:30. Dalam nginum dizit. Oh, dari tadi jenengan kepingin saya iklan ya, Bu ya. Kepingin lihat mumpuni minum, alhamdulillah. Oh iya jeruknya di sini ya Allah. Ini jeruk ada kacang, ada lapis awug. Cara orang Sunda naon nyebut nah. Awug, nggak awug.
Kakak? Sengkulun. Untung nggak sengkuni ya Bu ya. Sengkulun alias awug. Cilacap awug. Sedulur etok karo api. Minta maaf jangan sampai etok. Karena kita halalun bihalalin juga kudu ngerti. Minta maaf ada aturannya. Ini ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya cuman tanya wungkul saya mah. Ada aturannya di dalam kitab namanya kitab Al-Ibris. Dan ternyata sama di kitabnya orang Kristen. Di kitab Injil sama kitab Bible ada satu riwayat yang ceritanya sama persis di kitab Al-Ibris. Kitab salaf. Kitab kula panjenengan sedoyo. Untuk menjelaskan isinya Al-Quran. Ternyata namanya orang minta maaf. Halo, masih sadar? Ya snacknya masih. Udah habis? Ya jajan dewek silahkan monggo. Bu, minta maaf itu ada adabnya. Aturannya adalah minta maaf itu cerita sama yang dimintai maaf. Salah mana yang diperbuat? Dosa mana yang dilakukan? Karena ternyata di dalam kitab Al-Ibris dulu Nabi Daud alaihissalam bukan hanya seorang nabi tapi dia seorang raja. Saking kuasanya dia jadi raja, prajuritnya pasukannya hampir ribuan jumlahnya prajurit. Dan saking sugih dia jadi raja, Nabi Daud punya istri jumlahnya 90 guys. 90 sanga. Bahasa Sundanya 99 naon? Salapan. Ora salapan lemes ya Bu ya. Itu sarapan ya. Sarapan. 99 sangang sanga salapan puluh salapan orana 90 sanga geranana. Ye sartinah sing kerudung ireng lambene abang. Tapi api ge nemu bahasa anyar 90 sanga. Makasih ya Bu ya. Ini saya dapat kosakata baru loh. Baru denger ada 90 sanga. Sampai berapa semili loh saya denger 90 sanga baru kali ini seumur hidup. 90 sanga. Istrinya Nabi Daud yang jomblo-jomblo ngebatin. Ya Allah. Lagi saya yang jomblo siji bedurung kelakon. Nabi Daud 90 sanga. Dan ternyata Nabi Daud itu punya politik hidup. Politiknya itu 3 hari. Hari pertama ngurusi kepemerintahan. Hari kedua dia sholat dengan dijaga 3.000 prajurit di musolanya Nabi Daud sendiri. Kenapa dijaga 3.000 prajurit? Nabi Daud itu sekali sholat gak mau diganggu siapa-siapa. Kepinginnya khusyuk. Dan hari ketiga khusus untuk melakukan pekerjaan rumah. Nyaeta bersama 90 sanga bojonya. Bayangin 90 sanga kok cuman sedina. Ya Allah. Ibunya ngucap apora treol. What is a treol? Bahasanya macam-macam banget. Anak 90 sanga kata ben treol. Treol itu apa? Oh capek. Kesel. Oh, jadi saking capeknya sampai treol. Oh, jadi kalau mumpuni ceramah jam 10 sampai jam 2 saking keselnya yang treol apanya? Congkum. Udah buat tumbal dicangkem-cangkem pula nyong. Ya Allah gigi jilbab gigi sing gigi tutupan gigi gitu. Bu Haji Hamna, ya Allah nyangkem na mumpuni mbak. Katanya si ibu kalau mumpuni ceramah 4 jam itu yang treol cangkemnya katanya. Cangkem.
Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Daud aja gak cuman bojonya 90 sanga itu bikin kaget bu. Sampai dia punya prinsip begini, ya Allah, kok istrinya saya 90 sanga nanggung amat ya. Katanya 90 sanga nanggung. Ternyata Nabi Daud memang punya cita-cita itikad, ingin menggenepi jadinya kan. Gara-gara disangkem-cangkem nasi saya jadi menggenapkan. Ingin menggenapkan istrinya yang tadinya 90 sanga supaya berjumlah dadi pinter-pinter jenengan. Sewaktu melaksanakan kunjungan kenegaraan, Nabi Daud tanpa sengaja itu kepapasan sama seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Gede dua lencir kuning irungnya bangin beripaten belalak kulit putih irungnya mincis labene tipis meringis ayune persis kayak mumpuni. Ya pun teriaknya nggak terima banget sampean ya Allah. Saking cantiknya sampai semok, denok, montok, pakai kol-kolah kubro sekalian tuh. Saking cantiknya Nabi Daud kepikiran nama itu perempuan padahal cuma sekali dalam papasan. Akhirnya karena penasaran dia memerintah intel supaya mencari alamatnya si cewek cantik itu. Setelah dicari ketemulah alamatnya. Ternyata itu perempuan cantik statusnya uwis duwe bo. Pinter jenengan bu. Siapa bojonya? Bojonya bernama Urian bin Hana. Siapa Urian bin Hana? Seorang tentara. Tapi justru tentaranya Nabi Daud sendiri malah. Prajuritnya Nabi Daud. Tapi ya masih tentara kelas kroco. Kalau di tentara ya maaf ya pangkatnya masih kopral. Tapi saking kroconya jadi kopral kaprel bu. Karena ternyata diriwayatkan si Urian ini prajurit kroco gak punya pengalaman. Tapi Nabi Daud sampai kerajaan kepikiran tuh istrinya si Urian. Karena cantiknya luar biasa. Nabi Daud sampai ngucap. Bokong kok ngawe-awe kayak gaya. Nah bokong melaku kok satu seket. Sayangnya ke wis ndek bojo ya. Ini gimana caranya supaya ini perempuan biar jadi janda gimana ya. Nah ini nih awal mula Nabi Daud punya dosa yang dosanya gak bisa diampurani oleh Allah. Dan harus diampurani oleh Urian. Sebab ternyata tanpa sepengetahuan kepemerintahan Nabi Daud memanggil Urian bin Hana ke kerajaan. Tiba-tiba langsung dilantik jadi jenderal. Tadinya kopral langsung jadi jenderal. Kan kayak di negara Konoha. Tahu negara Konoha? Ada tuh di negara Konoha itu. Artis tiba-tiba jadi jenderal. Artis tiba-tiba jadi tentara, pangkatnya jadi tinggi. Nah ini lagi diceritakan, saya bukan cerita nafsu ya. Saya cerita di kitab Al-Ibris nih bu. Tapi si Urian ini ya senang-senang aja tanpa prestasi, tanpa pengalaman. Tiba-tiba jadi jenderal, ya diterima dengan senang dan bahagia. Tapi ternyata sewaktu ada pengumuman perang, Nabi Daud alaihissalam memerintahkan Urian bin Hana untuk maju ke medan perang. Tanpa pengalaman tapi dia dengan gagahnya karena jenderal majulah ngarep dewek ke Urian. Maju ngarep dewek ketebas pedang mati gasik dewek. Tapi kan matinya di medan perang lumayan mati syahid bu. Langsung ditanggung sorga. Tapi kan istrinya ngalamat jadi janda. Emang ini tujuannya Nabi Daud. Setelah dinikah langsung oleh Nabi Daud, dijadikanlah istri yang nomor 1. Pernikahan baru 2 bulan, ada insiden kejadian. Nabi Daud lagi sholat dijaga 3.000 prajurit, lagi dzikir wiridan, ada suara terdengar bising dari serambi musola. Merasa terganggu Nabi Daud keluar dari musola, melihat suara keributan. Ternyata dari 2 orang laki-laki dewasa yang lagi ribut merebutkan sesuatu, hampir gelut tuh. Akhirnya Nabi Daud ngucap, bapak-bapak, lo sampean mau ribut, jangan di musolanya orang, ganggu wong ibadah. Nek arep single kering lapangan bantar kantong, ini bojong kantong, kok bantar kantong. Untung ora bojong soang sekalian mah. Aring lapangan bojong kantong kena, gelut nang lapangan single nang kana dadi tontonan wong bojong kantong. Tapi ternyata 1 orang dari 2 orang itu langsung menjawab, ya Nabi Daud alaihissalam, duhai raja saya minta maaf nih.
Saya ganggu sampai lagi sholat. Tapi mohon maaf sekali. Gimana saya nggak pas saya? Gimana saya nggak tukaran nama ini orang laki-laki sebelah saya? Sebab ini orang menginjak-injak harga diri saya. Saya memang miskin, tapi saya punya harga diri. Saya melarat, tapi saya punya harta. Kambing embe cuman hiji-hiji na wungkul. Kok direbut sama ini orang yang kambingnya udah 90 sanga. Orangnya ngomong begitu, Nabi Daud langsung gemeter keringet dingin. Wajahnya pucat keringetnya sejagung-jagung. Langsung lari dia Nabi Daud ke kerajaan, masuk ke kamar. Dia umpetan di dalam kemul. What is a kemul? Kemul is a selimut. You know kemul? You know kemul? Yes, I do pakdel. Kemul is a selimut, Bu. Dia umpetan di dalam kemul selimut sambil gemeter. Ya Allah, aku yakin kayak miki manungsa. Wong lanang loro sing patuke utuh wong, ya Allah. Aku yakin kayak miki wong utuh wong kae. Tepat tebakannya Nabi Daud alaihissalam. Dua orang laki-laki yang sedang gelut, lagi single itu rebutan kambing. Bukan manusia memang, tapi jelmaannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Gusti Allah untuk negur kelakuannya Nabi Daud. Karena seorang nabi gak pantas punya sifat begitu. Orang bojong kantong aja bapak-bapak pada pinter-pinter. Lihat perempuan cantik tapi udah punya suami. Jambu alas godonge ijo, sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Bojong kantongnya pinter-pinter. Akhirnya malaikat Jibril balik ke bentuk semula, masuk ke kerajaan masuk ke dalam kamar. Kamarnya Nabi Daud didatangi malaikat Jibril, ngucap malaikat Jibril, Daud, betung ini. Ada penyongki malaikat Jibril. Bojone 100 cemen. Nabi Daud keluar selimut ambil gemeter. Nggih, wonten dawuh napa malaikat? Sampai nimbali kula wonten dawuh napa? Kowe ngerti aku tekang ngene kowe salah apa? Nggih, kula ngertos. Apa salahmu ngerebut bojone wong? Salah apa bener? Bener tapi salah. Gimana bener tapi salah? Lah, saya kan nikahin janda, malaikat. Emang salah saya nikahin janda? Iya, saya tahu. Itu perempuan udah janda, tapi sebelum jadi janda ini kan politik busukmu. Urian mati gara-gara politikmu, saikin jaluk ngapura kowe maring Urian. Gimana saya minta maaf, udah koit Urian. Saya tahu Urian udah mati, udah Bu. Tapi Allah ngasih tahu sama saya, dosa-dosamu tidak akan diampurani oleh Gusti Allah sebelum sampai diampurani oleh Urian. Mangkat saya kimaring kuburane Urian, jaluk ngapura sing tenanan nang kuburane Urian. Oh nggih, sedika dawuh malaikat mangkat maring kuburane Urian, uluk salam Nabi Daud. Assalamualaikum. Ternyata Nabi Daud uluk salam. Urian di dalam kubur nyaut tuh. Waalaikumsalam. Kan udah mati Bu, beda aura dong. Waalaikumsalam. Sabah. Nyong. Nyong sabah. Mumpuni. Bu, ini jam 11:30 lewat loh ya. Engko dadi kedawan cerita gagange gie. Pancen bener ki nyong sing ngadeg karo ceramah nyong mumpuni. Tapi nyong lagi mempraktekkan dialoge Nabi Daud karo Urian kayak Yusartina. Nyong Zabah Daud Zabah mantan rajamu. Langsung lenggah tuh, langsung calik. Tadinya tuh lagi tiduran. Ngapain tiduran? Matinya mati syahid. Kuburannya udah kepenak tuh. Tapi dengar ada rajanya datang langsung duduk. Dan dia masih melakukan seorang budak. Dia ngucap, ya Allah ya Rahman. Janur gunung sangat jenengan tindak maring kuburannya seorang prajurit kerocoklah saya. Ada dawuh apa jenengan rawuh tamerigi? Saya mau minta maaf Urian. Jenengan seorang raja gak punya salah mah budak model seperti saya. Jenengan gak punya salah duhai raja saya. Ternyata Nabi Daud ngucap, saya gak punya salah. Yaudah saya pulang, silakan. Pulang tuh Nabi Daud.
Baru 7 langkah dari kuburannya Urian, malaikat Jibril keluar dengan mengucap, "Stop, Daud, bisa lu ngapura kue karo Urian." Wis ye. Kok cepet amat ya, cepet wong katanya Urian malah saya nggak punya salah. Walau Daud. Minta maaf itu cerita ama yang dimintai maaf. Salah mana yang dimaksud? Dosa mana yang diperbuat? Biar yang minta maaf itu jelas dan yang ngasih maaf pun ikhlas. Balik nih. Balik mana yang kuburan Urian? Yuk ngapain tenanan? Ya. Balik lagi tuh ke kuburannya Urian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa maning? Nyong. Nyong siapa? Daud. Daud siapa? Rajamu. Loh, kok tawon kemit silite kuning? Mangke niki pamit saiki balik maning. Iya, Urian. Nyong arep ngomong tapi aja ditabrakin dhisik juga ngomong. Nyong jaluk ngapura karo sampean merga nyong salehake karo sampean. Ya gue salah sijine sampean mati gue gara-gara nyong. Sebab sewaktu uripmu nang alam dunya aku ngerti sampean gue bodoh tapi duwe bojo ayu. Dadi aku jujur bae jatuh cinta karo bokonge bojone sampean. Mulane aku ngerti sampean gue bodoh nanti pengalaman tapi sengaja tak lantik dadi jenderal. Supaya kalau ada perang sampean maju ngarep dewek jur mati, alhamdulillah mati temenanan. Mulane bojone sampean sing wis tek nikah nang nyong kuwi kabeh anu politik aku. Aku njaluk ngapura sebab aku cerita kanthi jujur karo sampean. Aku njaluk ngapura karo sampean Urian. Iya. Ini bukan karena kepen minum, ini saking dramatisnya, Ibu. Dan ternyata setelah Nabi Daud jujur, apa yang dilakukan Urian? Satu patah kata pun gak menjawabi apa yang dimaksud oleh Nabi Daud. Akhirnya diriwayatkan 40 hari 40 malam Nabi Daud melaksanakan taubat di kuburannya Urian. Sampai diceritakan tangisannya Nabi Daud berubah jadi sungai, jadi susukan. Yang ternyata sungainya, airnya itu minangkani air matanya Nabi Daud alaihissalam melakoni taubat tenggene kuburan Urian. Setelah hari ke-40, Urian di dalam kubur mau menjawab apa yang dimaksud oleh Nabi Daud. Apa jawabannya Urian? Daud, aku nggak manggil kamu raja karena orang pantas sampai jadi raja nih gue. Kalau saya masih hidup, saya mau ngasih tahu sama sampean. Istri itu ageman, ala apike wong wadon tergantung bojo lanang. Saya memang miskin, saya prajurit, tapi saya mampu mendidik istri saya dengan baik-baik. Dan kalau sewaktu hidup saya tahu sampai mau ngerebut istri saya, otak pacul gulumu nang aku. Enggak penting itu raja atau bukan, tapi kalau sampean mau ngerusak rumah tangganya saya, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Saya punya harga diri. Tapi sekarang mau gimana lagi nasi jadi bubur. Saya udah terlanjur mati ngatang-ngatang tadi badang. Tapi matur nuwun aku mati syahid nih. Di kuburan udah ketemu bidadari yang cantik yang ngungkuli bojo wadonku. Ngana bojone kula diembat. Ikhlas sapora sampai Urian? Ikhlas. Bener apa enggak nih ikhlasnya? Beneran. Jari ikhlas kok ngegas mangkelnya. Udah diceritain aja masih mangkel coba Bu. Tapi keterangannya di ujung dialog Nabi Daud dan Urian, ternyata Urian memasrahkan istrinya emang. Saya udah terlanjur mati dan saya udah dengar sampai udah nikahin istri saya. Silahkan istri saya dirawat, dijadikanlah istri yang solihah. Dan memang riwayatnya istri yang ke-100 yaitu mantan istrinya Urian memang dididik oleh Nabi Daud alaihissalam jadi istri yang begitu baik dan solihah. Tapi dari cerita ini Bu, akhirnya aturannya minta maaf adalah cerita kepada dia dimintai maaf. Salah mana yang dimaksud, dosa mana yang diperbuat. Jangan sampai nggak cerita. Untung aja kita hari lebaran ini udah di global. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun gak nyambung tuh artinya sebenarnya.
Tapi coba kalau hari raya Idul Fitri cerita sama yang dimintai maaf, apa yang telah diperbuat, kayaknya nggak jadi badanan tuh. Badanan rumah sakit kok pancal pacul. Jadi kalau ada salah, monggo cari waktu yang tepat, cari saksi dan lain sebagainya untuk menceritakan apa yang diperbuat supaya kita minta maafnya pun dimaafkan oleh Allah dan kita meminta maaf kepada hak Adam biar sama-sama enaknya hidup di dunia akhirat. Amin Allahumma. Jam 12 kurang seperempat insya Allah tos cukup ya Bu ya. Cukup ya Bu ya. Kalau belum cukup nanggap sorangan ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini kami muslimat ranting Bojong Kantong semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat muslimat ranting Bojong Kantong Kecamatan Langansari. Dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan ihsannya, ditambahkan ihsannya, dijadikan muslimat yang solihah, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa kantis husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, doa angke akan dimami langsung oleh Bapak Kiai ajengan para masai guru kita di Desa Bojong Kantong Sumangga. Dari saya awal sampai akhir terima kasih Kiai Pak Ustadz yang kerso hadir dan berkahi pengawasan hari ini. Terima kasih Ibu Lurah telah membersamai kami. Ibu Nyai Maturon, Ibu Nyai telah kerso hadir dan berkahi pengawasan pada hari ini. Doakan dimami langsung oleh Tanfidiah Suriah NU Desa Bojong Kantong. Oh Kecamatan MBC Sumangga saking Gus Romo Kiai Gus Ihsan. Monggo kagem derek mengimami doa. Saking kalau setelah penyakit pangapunten ingkang kathah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh Bapak Kiai Ihsan. Sumangga.